Yo guys, jumpa lagi kita di channel Football Rig bersama saya Ricky. Kali ini gue membahas tentang informasi terbaru, yaitu di mana Erick Thohir dan Kemenkumham baru saja mengadakan konferensi pers, dan rencananya untuk dua pemain naturalisasi kita yaitu Max Hilgert dan Eliano Reinders itu akan segera mengambil sumpah. Namun ada yang berbeda, kali ini mereka ngambil sumpahnya itu di Belanda langsung guys, di Den Haag. Jadi nggak seperti pemain-pemain sebelumnya yang harus datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah. Kali ini kita yang jemput bola nih. Kemenkumham menjemput bola langsung ke Belanda untuk menaturalisasi dan mengangkat sumpah dua pemain kita, Max Hilgers dan Eliano Reinders. Kenapa hal ini dilakukan? Kenapa beda dengan yang lain-lain? Ternyata karena untuk jadwal FIFA Matchday itu udah kosong guys untuk kedepannya. Jadi biasanya itu pemain-pemain kita yang ada di luar negeri itu kalau FIFA Matchday baru mereka punya waktu untuk datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah. Untuk langsung hadir biasa untuk mengambil sumpah, ambil rapor dan paspor dan KTP ya. Tapi untuk kali ini karena jadwal FIFA Matchday itu udah full, kalau ada pun mungkin lama, namun dan kita itu sedang mengejar untuk kualifikasi round ketiga di bulan Oktober bertemu Bahrain dan Cina. Jadi pada kali ini Kemenkumham berinisiatif untuk langsung terbang ke Belanda untuk mengambil sumpah mereka di kedutaan besar Indonesia yang ada di Belanda. Nah ini sangat bagus nih guys. Jadi dengan adanya Kemenkumham yang menjemput bola ini berarti bisa dipastikan kedua pemain ini bakal memperkuat Indonesia saat menghadapi Bahrain dan Cina. Karena pengambilan sumpah ini dilakukan di hari Minggu ini guys. Di hari Minggu ini dan atau Senin lebih tepatnya, seminggu atau Senin, mungkin Senin waktu Indonesia. Lalu dari situ tinggal pengalihan federasi itu sudah bisa langsung bermain. Seperti kita ketahui pemindahan federasi itu nggak lama ya guys, setelah berlangsung dari yang kasus-kasus sebelumnya Martin Paes, Calvin Verdong itu nggak lama, cuma beberapa hari, bahkan ada yang cuma sehari kalau nggak salah itu Martin Paes. Jadi sudah bisa dipastikan mereka berdua akan bermain waktu melawan Bahrain dan Cina. Dan ada satu hal lagi nih yang lebih penting. Setelah dijadikan menjadi warga negara Indonesia, setelah diambil sumpahnya pada Minggu, Kamis tanggal 26, Max Hilgers ini akan tampil di Liga Eropa melawan Manchester United. Jadi kemungkinan besar ini menjadi pemain Indonesia pertama yang ada benderanya di Liga Eropa guys. Jadi nanti ada Max Hilgers, bendera sudah Indonesia nih guys. Ini sejarah baru lagi bagi kita timnas Indonesia, bagi kita pemain Indonesia, ada pemain kita yang bermain di Europa League ya. Europa League bersama FC20 dengan format Liga Champions yang baru ini. Jadi kita patut bersyukur ya dengan gerak cepat dari Kemenkumham ini. Dan sebagai tambahan ini ya, Max Hilgers ini punya darah Indonesia dari ibunya, kakek neneknya itu asli orang Indonesia, ibunya pun masih orang Indonesia, dan ibunya itu masih sering ke Indonesia, ke Manado. Jadi ini masih asli darah Indonesia ya guys. Jadi jangan diperdebatkan lagi, sama juga seperti Eliano. Mamanya asli Indonesia, kaki neneknya itu lahir di Indonesia juga gitu. Untuk Max sendiri ini seperti yang kita tahu teman-teman ya, nilai transfernya itu 7,5 juta euro, atau di Indonesia kan itu dirupiahkan itu sekitar 127 miliar guys. Ini menjadi nilai market transfer terbesar nih pemain Indonesia kan, setelah sebelumnya itu dipegang oleh Tom Haye. Dan nilainya 127 miliar ini udah heboh guys. Karena saya heboh di Asia Tenggara karena rata-rata timnas di Asia Tenggara ini baik Vietnam, Filipina itu tidak mencapai 127 miliar total dari keseluruhannya. Jadi Max Hilgers ini hanya sendiri. Jadi ini benar-benar pemain top ya. Karena bagaimana dia dengan tinggi yang 185 cm untuk seorang back itu sangat besar ya. Di usia juga yang masih muda, 23 tahun. Tampil juga konsisten, musim ini udah 4 kali, musim lalu 28 kali, musim yang lalunya lagi di 2022 itu 30 kali. Jadi ini selalu menjadi andalan dari FC20. Jadi pemain ini pemain regular. Bisa dibilang top A lah, grade A, pemain grade A, dan dipastikan pemain ini grade A. Jadi kehadiran pemain Max Hilgers ini sangat membantu guys. Semua pertanyaannya sekarang balik lagi. Dengan ketangguhannya ini sudah dipastikan untuk timnas ini dia pasti back andalan Sintayong dan kita semua. Pasti dia akan berdua dengan dengan J.I. Jazz maksud saya. Nah, dengan formasi yang biasa Sintayong terapkan itu 3-4-3. Nah, satu lagi ini sekarang pertanyaan nih. Satu ini bakal diisi siapa? Apakah Rido? Ataukah Justin Hubner? Atau masih ada satu lagi?
yaitu Jordi Amat. Nah, siapa nih dari 3 nih? Jordi Amat sudah bisa main karena sepertinya sudah bisa ya, tapi saya belum tahu pastinya. Namun sekarang kita punya 3 back lain nih, 3 back tengah lain. Di luar dari Alkan Bagot, ya kan? Wahyu Pras, dan yang lain-lain ya. Tapi yang biasa yang inti itu kan Rido, Justin Hubner, sama Jordi Amat. Nah, dari 3 ini siapa yang nih bakal tersisi? Karena saya yakin 2 sudah pasti milik Mace Hilgers, pemain termahal se-Asia Tenggara, dan sang kapten El Capitano J.E. Jess. Nah, satu lagi siapa nih? Ini yang masih pertanyaan nih. Ini seru dan wajib kita nantikan ya, bersama siapa yang akan menjadi kawan duet. Kalau Rido saya rasa mungkin juga, karena Rido selama ini mainnya bagus ya dengan J.E. Jess ya. Apalagi dia lebih aman dibandingkan dengan Justin Hubner yang mungkin lebih bagus defense-nya dibanding Rido, tapi kadang-kadang dia mainnya keresak-kerusuk, bisa membahayakan tim sendiri gitu loh. Jadi kita nantikan ini siapa yang bakal dipilih ya. Lalu kita ke selanjutnya pemain naturalisasi satu lagi, Eliano Reinders. Ini adiknya dari Tizani Reinders yang sekarang bermain di AC Milan, yang kemarin juga mencetak gol untuk timnas Belanda. Jadi kalau nanti ada wacana Indonesia lawan Belanda, ini seru. Abang lawan adik nih. Nah, kita lihat nih, abang dan adik siapa lebih jago ya. Ini seru nih. Nah, Eliano ini tadi kan sudah bilang keturunannya dari ibunya, bapak kakek neneknya juga orang Indonesia. Harga pasarannya 650.000 euro atau sekitar 11 miliar. Nah, ini jauh lah di bawah Mace Hilgers. Tapi si Eliano ini pemain reguler juga di timnya PS Zwolle ini. Dia main hampir setiap hari. Setiap kali main itu, di musim ini udah main 5 kali, musim lalu itu 32 kali, dan musim sebelumnya lagi di 2022 itu 23 kali. Jadi ini juga pemain reguler. Hanya masalahnya yang bagi saya untuk Eliano ini, postur tubuhnya itu dia hanya 168 cm. Itu lumayan nggak tinggi-tinggi amat lah untuk pemain sepak bola Eropa ya. Dengan berat badan hanya sekitar 60 kilo, dia terlihat kurus gitu loh. Namun nilai tambahnya itu dia pemain ini versatile ya, bisa main di mana aja. Bahkan di timnya PEC Zwolle ini dia sering diposisikan di back kanan akhir-akhir ini. Dimana padahal posisi aslinya itu dia lebih prefer ke gelandang kanan atau penyerang gitu loh. Jadi nanti ini mungkin pemain-pemain andalan STI juga nih, karena STI itu suka pemain yang versatile ya, atau bisa bermain di beberapa posisi. Dia termasuk gitu. Jadi kemungkinan besar kalau saya lihat dia main akan diposisikan di sayap kanan. Dimana di sayap kiri kita sudah ada Ragnar, dan di sayap kanan. Nah, ini salah satu bakal ada pemain juga nih yang tersisi nih. Antara Witan, Marcelino, Jakob Sayuri, atau Rafael Struijk. Nah, ini bagus untuk kita nantikan juga. Ini sekalian mengupgrade pemain-pemain kita lah. Membuat tantangan tersendiri, men-challenge diri mereka untuk bagaimana lebih baik lagi memperebutkan posisi 11 starting 11 yang ada di tim nasional. Ini bagus sekali, bagus untuk timnas ke depannya gitu loh. Mereka saling bersaing untuk melihat yang mana bagus. Tapi walaupun postur badannya kecil Eliano ini, tapi jangan salah guys, banyak juga pemain-pemain dunia yang badannya kecil tapi gacor gitu, yang jago. Contohnya saja ya Javier Saviola, Lorenzo Insigne, itu sama-sama 168 juga tingginya itu guys. Jadi ya kita harapkan bagus lah. Dan saya sendiri juga, mungkin teman-teman semua juga udah pada nggak sabar ya menunggu kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina ya. Jujur ini bagi saya sendiri di momen yang sangat dinanti-nantikan. Saya nggak pernah menanti-nantikannya timnas seperti saat ini gitu loh. Saya nggak tahu dengan teman-teman, coba boleh di kolom komentar. Kalau bagaimana perasaan kalian terhadap timnas saat ini, boleh dikasih komentar. Dan pandangan kalian tentang kedatangan Mace Hilgers dan Eliano ini ya silakan di komen di bawah. Apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya? Ya silakan. Mari kita berdiskusi bersama, diskusi yang sehat demi bangsa Indonesia juga gitu. Nah, tapi yang pasti ada satu hal yang pasti dengan kedatangannya Mace Hilgers ini. Karena Mace Hilgers ini pemain top di Eredivisie dan bakal bermain di Liga Eropa melawan MU lagi di hari Kamis tanggal 26 itu. Jadi kedatangan dan perpindahan negara Mace Hilgers ke Indonesia ini menjadi perbincangan lagi nih di kalangan pemain sepak bola Eropa gitu, khususnya yang berdarah Indonesia. Karena ini bisa menjadi pemicu kedatangan banyak
pemain-pemain top A yang bakal menjadi warga negara Indonesia gitu loh. Setelah para pemain top melihat, wah sekarang Indonesia udah kuat. Ada Tom Hai, ada Martin Pas, ada J.I. Jazz, ditambah ada Max Hilgers, Eliano. Ini pemain-pemain reguler di liga-liga top dunia nih. Bukan liga-liga kaleng-kaleng ya. Jadi bisa memungkinkan banyak tim, banyak pemain yang baru, yang grade A, yang lebih tinggi lagi levelnya untuk membela timnas Indonesia. Jadi ini salah satu jalan yang membuka begitu banyak jalan bagi pemain-pemain abroad kita untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi harapannya ke depannya ya, semoga semakin banyak pemain yang mau untuk membela tim nasional Indonesia, sehingga Indonesia dan Garuda itu bisa terbang makin tinggi dan menuju Piala Dunia 2026 dengan komposisi yang semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Dan khusus untuk pemain lokal, satu catatan, berjuang lebih tinggi, lebih semangat lagi. Bukan tidak mungkin kalian bisa mengalahkan pemain-pemain top tersebut, dan bukan tidak mungkin juga pemain-pemain lokal bisa bermain abroad. Karena dengan kedatangan pemain-pemain asing, bukan pemain asing lah, pemain naturalisasi, sehingga banyak atensi dunia ke Indonesia, otomatis pemain-pemain lokal kita kalau memang punya kemampuan juga bakal dilirik tim-tim luar, ditambah dengan daya jual Instagram dan sosial media kita yang mendukung pemain-pemain timnas. Udah pasti pemain-pemain lokal kita bakal banyak diincar. Sama seperti mungkin yang kabarnya Rizky Ridho, saat ini banyak juga klub Eropa yang mengincarnya. Jadi, semangat, pantang menyerah, bekerja lebih keras lagi untuk tim nasional. Jangan mau kalah saing dengan mereka. Pokoknya mau lokal, mau naturalisasi, nggak penting. Yang penting semua satu, Garuda di dada, Indonesia terbang tinggi, Garuda mendunia, Piala Dunia 2006, kita datang, Indonesia. Sekian video kali ini, jangan lupa video-video selanjutnya, tungguin aja. Ciao.